bermula dari, saya jelaskan dulu backgroundnya ya. Jadi si kafe ini berawal dari garasi. Kenapa namanya Snack in Garage? Karena itu adalah kudapan atau camilan dari garasi. Jadi kita bermulai dari garasi bisnisnya. Itu kenapa kami memilih usaha ini sebagai pilihan usaha kami untuk menopang bisnis dan keuangan kami, itu karena itu berawal dari sebelum banyak makanan online yang dijual di mana-mana di Kabupaten Majene, kami itu sudah memikirkan lebih dahulu. Jadi karena dulu di Majene belum terlalu banyak tempat nongkrong, tempat belajar, tempat untuk ngumpul-ngumpul, dan belum banyak makanan yang dijual online, jadi Snack in Garage hadir untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Snack in Garage sendiri itu mulai berbisnis tahun 2014. Jadi sebelum era sosial media booming seperti sekarang ini. Begitu. Berapa itu? Around 12 tahun ya. Iya. Sudah bertahan sampai 12 tahun. Jadi Snack in Garage itu sebelum rame seperti sekarang ini sosial media, dia sudah bertahan mulai dari era BlackBerry Messenger dan terus Facebook, kemudian merambah ke WhatsApp, ke TikTok, dan lain-lain. Ada lagi? Jadi yang kedua itu dari lokasi. Kenapa kita memilih lokasi yang di pinggir kota seperti ini? Dan kalau dari kafe kebanyakan memilih di tengah-tengah kota. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan ini jarang ditanyakan sama orang lain. Yang pertama itu kenapa kami memilih lokasi ini? Ya, namanya juga Snack in Garage. Berarti itu usaha yang ada di garasi. Jadi di garasi itu berarti garasi rumah kami dong. Tidak mungkin garasi rumah orang ya. Jadi karena kami punya aset tempat di sini, kemudian ada garasinya di sini, kenapa kita tidak maksimalkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan bisnis? Yang kedua, konsep kami itu books, wifi, hospitality, and food ya. Jadi kami suka mengambil konsep yang agak lain. Kami tidak terlalu suka keramaian. Kami menyediakan tempat untuk orang yang mencari ketenangan untuk bekerja, untuk mengerjakan tugas, untuk berkumpul, untuk sekedar makan atau menghabiskan waktu mungkin di sini. Jadi kalau banyak sudah kafe yang rame, yang banyak berisik musiknya, yang banyak tempat bersosialisasinya itu agak ribut ya. Jadi kami menyediakan kafe yang lumayan tenang. Jadi ada konsep yang berbeda dengan yang lain. Jadi prinsip kami adalah menepi bisik. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh wawancara saya. Oke, namanya siapa? Hayria. Oke, Hayria. Thank you, Hayria. Jadi apakah kafe ini memiliki struktur organisasi? Jika ada, bagaimana membagi tugas kepada karyawan? Oke, baik. Kalau pembagian organisasi secara kelembagaan itu kami belum punya, karena kami kan memang usaha keluarga atau family based bisnis. Dan tapi pembagian tugasnya itu sudah jelas ada. Kami memiliki 9 orang karyawan, itu yang terbagi atas 7 orang karyawan dapur dan 7 orang. Sorry. Kami punya 9 orang karyawan, yang di dapur itu bekerja 5 orang dan kemudian 4 orang itu bekerja pada bar. Jadi ada 2 orang barista, kemudian ada 2 orang waiters. Itu bekerja secara shift atau sesuai jadwal ya. Ada yang masuk pagi sampai sore, kemudian sore sampai malam, begitu. Banyak tugas. Selanjutnya itu bagaimana itu mendapat penjualan dan menarik pelanggan di kafe ini? Ya, caranya menarik pelanggan itu tentu saja bukan pakai penglaris ya. Jadi kalau zaman now itu namanya istilahnya digital marketing. Nah, awalnya itu kami selalu berawal dari digital marketing. Kami tidak pernah berangkat ujuk-ujuk langsung menjual secara langsung di lapangan. Kami selalu awalnya Cafe Snack in Garage itu berangkat dari BlackBerry Messenger. Pemasarannya di saat belum ada, bahkan jarang yang menjual dagangannya di Facebook. Kami sudah mulai duluan, di BlackBerry kami sudah mulai duluan. Kemudian kami merambah ke zaman now itu sudah di WhatsApp status, kemudian kami punya admin sendiri, kemudian kami merambah ke Instagram, kemudian lewat video-video juga di TikTok, reels di
pemasaran digital. Oke, Pak. Selanjutnya ditanyakan Oke, thank you Nabila. baik. Pertama kan kalau saya sempat bertanya, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Tentang tenaga penjual. Tenaga kerja ya. Apa pertama dalam merekrut tenaga kerja yang Jadi karena usaha kami ini kebanyakan usaha makanan dan minuman, jadi kita jualannya itu snack, kemudian kopi. Jadi semacam coffee shop, tapi ada makanan beratnya juga. Jadi kita semacam coffee and eatery ya. Jadi tentu saja tenaga kerja yang kami rekrut itu yang pertama itu untuk bagian kitchen atau dapur itu kami mencari. Ini kami utamakan ya, ini spesialisasinya kebanyakan kami mempekerjakan di sini semua kaum perempuan. Jadi karena kita ketahui bersama banyak perempuan-perempuan yang menjadi breadwinner alias menjadi pencari nafkah utama. Jadi kebanyakan kami berdayakan saja breadwinner ya, ibu-ibu rumah tangga atau juga perempuan-perempuan yang mungkin membutuhkan, minta maaf ya, banyak yang sudah ditinggal suaminya ya. Kemudian kami juga mempekerjakan pekerja part time. Itu kalau pekerja part time itu kami ambil setiap bulan Ramadan yang membutuhkan banyak tenaga kerja karena flow dari langganan kami juga semakin banyak. Jadi ada pekerja part time yang dibayar per hari. Itu biasanya dari mahasiswa. Nah, kalau untuk barista sendiri kami usahakan itu masih tentang usianya remaja ya, remaja sampai middle age yang kayak sampai usia 20 sampai 30 tahun. Itu kebanyakan dari mahasiswa juga, tapi yang sedang menyusun ini, yang sedang lulus atau dalam tahap akhir. Iya. apakah ada tempat yang biasanya dihadapi dengan tenaga kerja? Khusus tenaga kerja tantangannya tentu saja banyak. Kebanyakan tenaga kerja di sini karena mungkin kebiasaan atau apa ya, kebiasaan dan kehidupan masyarakat di Sulawesi atau Indonesia ya mungkin ya, banyak pekerja yang kurang terampil, yang betul-betul sama sekali belum memiliki skill. Kemudian kedisiplinan waktunya juga kurang, apalagi ya, banyak yang awalnya semangat kemudian banyak yang tidak jujur juga kadang-kadang ya, banyak yang tidak jujur, banyak yang cepat bosan dan tidak mau belajar. Itu sih kendalanya, itu yang lebih umum yang kami hadapi. Iya, sama-sama. Saya menjalani. Iya. Dan melanjut pertanyaan dari teman saya, yang di sini saya mau pertanyakan itu di kompensasi. Kalau untuk kompensasi karyawan, bagaimana kebijakannya di sini Kak? Misalnya dari gaji, bonus atau lain-lain. Oh iya. Jadi kalau di Cafe Snack in the Garage ini karena kafenya masih berskala kecil, omsetnya juga belum terlalu besar mungkin sebesar resto-resto lain. Jadi kami masih menganut sistem kayak pembagian yang secara tradisional. Jadi kebanyakan karyawan kami itu ada yang digaji per hari. Per hari itu mereka terima gajinya setiap hari setelah selesai bekerja. Ada juga yang per minggu diambilnya di akhir minggu, dan kemudian ada juga yang per bulan. Jadi tergantung mereka. Ya. Kemudian kalau mereka tidak hadir dalam sehari, itu gajinya kami potong juga per hari itu karena mereka kesepakatan dengan kita itu digajinya per hari. Kemudian bonus itu kami berikan ketika jam kerja mereka melebihi jam kerja reguler. Jadi mungkin ada tambahan orang banyak datang atau melebihi, pokoknya pelayanannya kalau sudah lebih dari 8 jam itu akan kami beri bonus atau kelebihan ya, atau istilahnya apa, lembur. Nah, bonus itu juga kami berikan setiap ada orderan yang melebihi target kita per hari. Jadi contoh per hari kita bisa melayani 100 packs. Jadi kalau yang datang 200 packs pasti semua karyawan kebagian bonusnya. Nah kemudian kami juga memberi THR setiap hari lebaran. Ya gitu. Kenapa Kak itu gajinya ada per hari? Nah masalah gajinya kenapa ada per hari, per minggu dan per bulan itu
sebelum kami mempekerjakan mereka, kami juga bicara langsung sama mereka. Kesepakatannya mereka mau digajinya seperti apa? Karena kebutuhan karyawan kami, karena ini di Majene ya, kebutuhan UMR-nya juga masih kecil. Nah, kebutuhan tiap karyawan kami juga beragam. Jadi sesuai kesepakatan, kalau mereka mau digaji per hari, kami gaji per hari. Kalau per bulan, kami gaji per bulan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Ya, Selanjutnya sama. pertanyaan dari teman saya. Ya. Silakan saya beri April. Jadi saya pertanyaan ini mengenai sistem aplikasi karyawan. Ya. Bagaimana cara tidak sebagai orang ini atau mengakomodasi kinerja karyawan? Apakah ada sistem atau dilakukan secara berkala? Ya. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya monitoring evaluasi ya. Nah, kalau di Cafe Snack Garage itu kami tentu saja memberikan evaluasi setiap bulan. Jadi ada evaluasi karyawan setiap bulan. Jadi setiap akhir bulan itu kami biasanya mengadakan rapat kecil-kecilan. Jadi kami evaluasi kinerjanya. Nah, mulai dari mungkin kalau baristanya seperti apa, kendalanya apa, kami mendengarkan apa kendalanya. Nah, terus solusinya seperti apa. Kalau dari waiter sendiri kami juga tanya, semuanya intinya orang mulai dari orang dapur sampai ke barista sampai ke waiters itu kami tanya kira-kira bulan ini kendalanya apa. Nah, terus kira-kira solusi yang bisa kita kasih apa? Ya, seperti itu jadi evaluasinya. Kemudian dari kami sendiri dari sisi owner itu mengevaluasi cash flow. Jadi mengevaluasi cash flow mulai dari kasirnya, kesediaan bahannya, kemudian mereka bagaimana kehadirannya, apakah on time, apakah gimana, apakah sering mengajukan cuti atau libur atau seperti apa. Nah, di situ semua kita bahas di rapat yang tiap bulan, hampir tiap bulan. Iya, itu saja. Jadi sebelum cerita mungkin saya dari teman-teman terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Ini sangat membantu untuk bulan kelompok kami. Sama-sama. Sekali terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses juga semuanya. Yang pertama lihat